Hai Sobat Investor semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Nah, cuman hari ini spesial banget karena gue ingin membahas kasus yang memang menjadi pembicaraan di akhir-akhir ini, yaitu kasus soal Sri Lanka yang bangkrut. Nah, di sini gue akan coba bahas dari segi ekonominya. Jadi gue tidak akan melebar kemana-mana, tapi dari segi ekonominya. Dan apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai tuntas. Oke, jadi di sini gue ingin sedikit sharing aja tentang pendapat gue soal Sri Lanka juga. Dan dari sudut pandang gue, ini bagaimana sih negara ini sebenarnya gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu di berita akhir-akhir ini soal Sri Lanka bangkrut. Udah beberapa channel juga ngejelasin dari sudut pandang yang berbeda-beda. Cuman, gue akan menjelaskan dari yang berbeda lagi dari yang berbeda. Nah, apa sih itu? Oke, gue akan coba share screen di sini sama teman-teman semua. Oke, jadi Sri Lanka ya. Jadi kalau kamu tahu, Sri Lanka itu kenapa sih bisa sampai seperti ini? Ada salah satu artikel dari BBC.com, juga di sini kenapa negara ini ya krisis ekonomi, ya, Sri Lanka. Why? Ternyata setelah gue membaca, di sini disebutkan karena memang dari sektor turismenya dia itu tuh memang berkurang semenjak pandemi, dan ada beberapa hal lain yang menyebabkan itu juga guys ya. Jadi memang ini tuh apa ya, memperparah penyakit yang emang udah menjangkit sebelumnya. Ini kalau gue nyebutnya kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Mana nih kita lihat. Nih, the government blamed the COVID pandemic, which badly affected Sri Lanka tourist trade. Ya berarti kan di sini apa namanya, karena memang dari sektor turismenya dia juga kena dampak dari si COVID ini atau dari si pandemi ini. Jadi mereka tuh jadi makin merosot secara perekonomian gitu ya. Dari segi bisnisnya juga nggak jalan seperti biasanya. Tapi untuk sampai dia ke tahap bangkrut ya, atau misalkan dia tidak bisa membayar utangnya dia, itu pasti lebih parah dibandingkan itu guys. Sebabnya. Lantas kenapa sih? Oke. Jadi kita harus lihat dulu dari inflasi. Kita lihat dari segi inflasi dulu ya. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah tingkat kenaikan harga rata-rata pada suatu negara. Semakin tinggi peningkatan harga tersebut, ya, semakin harus was-was dari negara tersebut. Naik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, kalau kita bandingkan di Indonesia sendiri sekarang sekitar 4%-an, ya 4, sekian persen. Ya, terus negara di Eropa rata-rata udah 8% aja udah paniknya setengah mati. Ada yang sampai belasan persen itu juga ada. Ya, seperti Rusia, ya Ukraine itu tuh udah lebih dari belasan persen. Tapi di sini Sri Lanka kita lihat inflasinya 54,6%. Berdasarkan data kita lihat dari Juni 2022 ya, menurut Trading Economics ya. Jadi di sini kita lihat 54,6%. Artinya apa? Artinya ya lu bayangin aja kalau misalkan lu beli beras, misalkan asumsinya, itu katakan 225 lah. Ya berarti kenaikannya ya 54,6% di tahun depannya gitu. Setengah daripada harga itu. Ya 225 ditambah naik 112,5 gitu ya. Ya berarti sekitar 300-an something gitu. Total di tahun depan harga dari beras tersebut. Itu kalau asumsinya itu harga beras naiknya 54,6% ya. Nah, kamu jangan berpikir bahwa 54,6%, oh berarti semua bakal begini. Oh enggak guys, ya. Lu bayangin nih, kalau kita inflasi di Indonesia aja 4%,
itu belum tentu semua 4%. Properti bisa lebih gede daripada itu. Ya, terus harga-harga yang lain bisa lebih mahal daripada 4%. Tapi itu secara rata-rata. Ya lu bayangin kalau Sri Lanka, Pak. Ya, dia 54,6%. Berarti rata-rata harga di atasnya itu tuh udah lebih dari 54% kenaikannya. Mungkin bisa ada yang sampai 70% sampai 100%. Ya lu kebayang nggak sih kalau misalkan ya kenaikan harga segede gini itu udah berlangsung bertahun-tahun, itu udah berapa harganya? Nih ya, lu lihat di sini. Untuk 1 tahun terakhir aja segini, belum kalau mungkin di tahun lalu 39% atau berapa. Nah, ini kan bisa kelihatan nih dari sini datanya tuh. Dia dari 7,6% 2021, ya 2021 Juni dia masih 5,7. Nah, ini di April 2022 dia udah 54,6%. Itu naik terus dan terlalu jauh gitu. Ya lama-kelamaannya rakyat juga nggak mampu untuk keep up dengan harga tersebut dan akhirnya kan jadi susah gitu loh untuk membeli barang-barang yang berbentuk kebutuhan. Nggak usah kita ngomongin keinginan kebutuhan lah. Jadi di sini adalah contoh yang sangat apa ya, negara menurut gua yang harus manage dengan baik inflasinya gitu. Menurut gua ya sesuai dengan pemberitaan tadi, dia mismanagement, salah manajemen. Itu kalau kita lihat dari inflasi. Coba deh kamu lihat misalkan kita lihat dari total utang. Nih, total utangnya gimana sih negara Sri Lanka ini? Kita lihat dari trading economics nih. Kamu bisa lihat di sini. Utangnya sebenarnya more or less tuh ya naik, turun, dan cenderung ya agak turun-turun dikit lah. Tetapi ya ini masih kayak biasa aja lah gitu ya. Emang gede, tapi kayak biasa aja. Tapi akan kelihatan banget ketika di sini nih. Mana nih? Debt to GDP. Debt to GDP. Mana? Sebentar guys. Nah, kita buka GDP. Nah, ini. Government debt to GDP. Lo lihat di sini. Ya, ini adalah kalau kita bandingkan hutang tersebut dengan pendapatan dari sebuah negara. Ya, intinya gini ya, government debt to GDP. Jadi, utang tersebut dibandingkan dengan penghasilan suatu negara. Kayak misalkan nih, kamu punya penghasilan 10 juta. Iya. Terus, kamu punya utang berapa nih? Gitu. Kalau misalkan Indonesia katakan 36% atau 35%, ya biar gampang ya. Iya berarti itu utangnya 3.500.000. Nah, kalau di sini dia debt to GDP-nya itu adalah 101%. Artinya ya, yang lu hasilin dengan yang lu utangin lebih banyak yang lu utangin. Jadi lebih banyak yang maksudnya lu ngutang gitu loh. Bukan ngutangin sih, yang lu utang gitu. Lebih banyak. Jadi kayak lu penghasilan 10 juta, lu utangnya tuh bisa 11 juta. Ya kan itu artinya lu udah nggak make sense, Pak. Itu pemasukan lu tuh kurang gitu. Nah, kita kita dari situ kan udah kelihatan ya bahwa memang di sini tuh memang utangnya tuh naik drastis banget gitu loh. Dari 2018 ke 2020. Ini data 2020, guys. Ini 2020 loh. Lu kebayang nggak kalau misalkan data 2022 tuh separah apa sampai dia sampai bangkrut? Pasti udah lebih dari 101% ini. Tuh. Ya, terus kita lihat lagi, kita bedah lagi lebih dalam nih. Kita lihat dari ekspornya. Mengenai ekspor. Oke, ekspor. Nah, ekspornya ini sendiri, kalau kalian lihat nih, ekspor sama import. Dia lebih banyak importnya dibandingkan ekspor. Memang beberapa negara pernah ada kejadian kayak gini, dan Indonesia pun pernah dalam kondisi yang seperti ini. Nah, jadi mereka tuh lebih banyak impor barang dibandingkan ekspor, gitu. Harusnya tuh lebih banyak ekspor dibandingkan impor, gitu. Ya, nah tapi kejadiannya tidak seperti ini. Nah, menurut beberapa sumber yang gue temukan juga di Google sendiri, mereka si presiden ini merasa bahwa dia itu pengen memenuhi kebutuhan dari si rakyatnya dulu gitu, tanpa dia harus ngekspor keluar ya. Pada akhirnya gara-gara sikapnya dia ini malah jadi bikin berantakan ya. Terus juga memang ada dari unsur politik ya. Memang waktu pemilihan sebelumnya juga ada pemotongan pajak juga ya di beberapa sektor yang menyebabkan kan otomatis kalau pajaknya dipotong
penghasilan atau pendapatan sebuah negara tersebut akan berkurang. Ketika pendapatan sebuah negara tersebut berkurang, nah itu kan bisa jadi gawat. Mungkin kamu pikir kalau di dalam kondisi sekarang fine-fine aja. Tetapi kan ada pandemi, Pak. Ada pandemi memperparah yang terjadi gitu. Sri Lanka aja sebelumnya dia dari secara ekonomi aja nggak yang gimana-gimana gitu loh. Ya, dalam arti bukan yang kaya raya negaranya atau apa, tidak gitu. Ya. Nah, ditambah ada policies seperti itu atau kayak ada kebijakan seperti itu, terus ditambah dengan adanya pandemi habis gitu. Jadi makin parah aja gitu. Seperti itu. Jadi di sini juga PR mereka adalah harus tingkatkan ekspor mereka gitu. Karena gue yakin sebenarnya mungkin banyak yang bisa diekspor sama mereka. Cuman mungkin entah karena manajemennya kurang bagus dan lain sebagainya, gue nggak tahu ya, atau dipersulit itu. Jadi harus diganti pemimpin gitu loh untuk bisa memperbaiki semuanya sebenarnya. Oke, nah dari situ kita bisa ketahuan ya. Lalu kita bisa lihat dari sudut pandang lain dari foreign direct investment-nya. Foreign direct investment tuh kita pengen lihat apakah memang investasi yang masuk seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini sih ya, dari Juli ke Januari 2021 ya, Juli 2021 sampai Januari 2022 memang dia ada peningkatan. Cuman ya peningkatan tersebut utangnya lebih banyak daripada peningkatannya dia gitu. Jadi ya apalah arti peningkatan gitu. Itu sebenarnya. Jadi lo harus seimbangin. Make sure utangnya itu tuh dibawa daripada apa yang lo dapat gitu. Ya kalau misalkan gini lah, lo utang katakan berapa ya? Lo penghasilan 20 juta, tapi lo utangnya 23 juta, ya lebih gede. Bayar utangnya dong. Walaupun misalkan lo naik penghasilannya jadi 21 juta, ya tetap masih ada utang 2 juta gitu. Itu yang harus dipikirin, guys. Peningkatan bagus gitu, itu tetap harus ditingkatkan. Tetapi utang juga kalau bisa diturunin. Kalau nggak utang diturunin, penghasilannya harus jauh lebih loncat. Sedangkan ini tuh masih kayak sosok gitu loh. Lo bisa lihat naik turunnya tuh kayak stabil. Itu dari sudut pandang lain ya. Nah, dari segi GDP juga ya segitu-gitu aja tuh. Dia peningkatannya. Kalian bisa lihat dari 2018 sampai 2022 ini juga masih gelap nih guys ya. Sekitar 80-an sekian. Baik lagi gitu. Segede-gedenya lo punya penghasilan, tapi kalau utang lo lebih gede daripada itu, ya apalah arti gitu. Nah, orang juga kadang-kadang suka salah juga tuh yang menilai Indonesia menurut pandang orang, oh utangnya banyak. Iya, tapi penghasilan Indonesia jauh lebih banyak. GDP-nya jauh lebih gede. Nah, kita bisa lihat dari debt to GDP ratio gitu. Debt to GDP ratio Indonesia tuh sekitar 35%, 30-an% itu masih bagus gitu. Artinya ya kayak misalkan dia punya gaji 10 juta, utangnya 3.500.000 gitu. Masih gede gitu loh gapnya gitu. Masih bagus uang sisanya lah istilahnya gitu. Nah, kalau ini 101%, nah itu kan sesuatu hal yang memang gawat juga. Gue tahu memang beberapa negara lain kalau kalian amatin tuh banyak yang lebih parah dibandingkan ini gitu. Cuman mereka jeleknya adalah nggak mampu untuk bayar. Sri Lanka ini nggak mampu untuk bayar. Negara-negara lain kebetulan bisa bayar karena mungkin manajemen mereka tuh lebih ahli gitu. Itu sih, dan memang ada pemberitaan-pemberitaan banyak juga korupsi yang terjadi di pemerintahan di Sri Lanka ini juga gitu, yang menyebabkan semuanya jadi seperti ini. Ya porak-poranda. Jadi ya solusi buat Sri Lanka apa? Ya solusi buat Sri Lanka menurut gua ini sudut pandang gua ya, gua tidak ingin mengecilkan atau menghina siapapun atau mengurangi respect orang, tapi menurut gua solusinya adalah ganti manajemen. Jadi dari leadernya harus sudah ganti, ya pemerintahnya harus sudah ganti, terus juga ya make sure pemerintahan itu adalah pemerintahan yang bagus, ya. Dia memang bertanggung jawab, memang nasionalisnya tinggi. Terus juga kalau bisa dia ahli ekonomi gitu, karena supaya untuk bisa meratakan semuanya, entah mereka naikin suku bunga entah mungkin awalnya kasih pinjaman, dari duit pinjaman itu mungkin dia bagusin lagi tuh sektor turismenya, ya turis, karena salah satu penghasilan besar mereka juga dari turis gitu ya. Dan kalau kalian juga bisa lihat di sini, ekspornya mereka tuh garmen loh, rata-rata kayak baju-baju gitu loh. Iya, karena ya mungkin gue nggak tahu ya. Ini mungkin mereka dekat India juga. Jadi kayak banyakan ekspornya tuh kayak garmen dan teman-temannya. Nih.
In Sri Lanka, export prices correspond to the rate of change in the price. Mana sih? Lupa. Kayaknya tadi ada export. Ada guys tadi. Nah ini guys nih. Mainly textile and garments, ya. Yeah. Textile and garments, ya, 29.9%. Jadi memang banyak gitu tekstilnya mereka tuh yang diekspor banyak. Dan ini shockingly sih petroleum products tuh juga dari mereka loh ekspornya. Ya kalau misalkan sempat ada pemberitaan mereka kekurangan petroleum dan lain sebagainya, gue aneh sih. Berarti banyakan yang mereka ekspor ketimbang buat kebutuhan negeri malah kurang. Gitu. Nah makanya menurut gue tuh manajemennya harus dibenerin supaya bisa nge-structure dengan benar berapa jumlah yang harus diekspor, berapa jumlah yang harus diimpor, impor pun harus dibatasin, berapa jumlahnya, ekspor pun juga berapa, pastikan kebutuhan dalam negeri juga terpenuhi, baru di situ akan lebih stable juga. Gitu sih guys menurut gua. Menurut kamu gimana? Kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini. Itu aja sudut pandang gua dan kesimpulan gua di sini adalah kalau misalkan apakah kita seperti Sri Lanka? Jawabannya adalah jauh dari Sri Lanka guys. Kita itu jauh lebih baik dari Sri Lanka. Utangnya dia itu jauh lebih besar daripada penghasilannya dia gitu. Jadi ya kalau Indonesia kan nggak seperti itu seperti yang gue bilang. Masih gapnya gede. Ya terus juga inflasinya 4%-an. Ya kan dia udah sampai 50-an sekian persen gitu. Turki udah sampai 70-an persen. Jadi sebenarnya banyak yang mungkin kita tidak tahu tentang negeri kita yang sebenarnya tuh kita tuh udah bagus banget gitu loh. Kalau mau dibilang ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Gitu. Jadi berbanggalah terhadap negeri juga. Dan ketika kalau kita manage negara itu, ya pastikan ada orang ekonom di dalamnya yang benar-benar ahli. Karena supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Karena kalau udah bisa ngebalikin situasi kayak gini, Sri Lanka, wow, dia jadi bisa begini. Tetapi kan ini bukan hal yang mudah. Bisa, tapi bukan hal yang mudah. Seperti itu. Itu aja. Nah, bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.